ada gengsinya. Shalom. Selamat pagi, puji bagi nama Tuhan. Kita akan memulaikan acara ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mempersiapkan kita dan hati kita untuk memulai ibadah ini menghadap hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, sungguh indah.
Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi sedang jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya biarlah berkat mengalir dalam hidup mereka. Berkat kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan jemaat yang ada Tuhan. Agar benar-benar mereka boleh merasakan lawatan Tuhan. Dan hidup mereka semakin hari makin tetap setia dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami. Bahkan kami berdoa bagi seluruh mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi secara khusus agar benar-benar di dalam mereka melayani, kami boleh merasakan sungguh-sungguh hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kekurangan kelemahan kami dan layakkan kami menjamah pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Terutama hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai dan urapi dia. Berikan hikmat kepadanya agar firman Allah boleh terungkap sebagaimana mestinya. Agar di dalamnya nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami tahu acara ini iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami beribadah. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, acara ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kini tiba saatnya kita mau bergirang buat Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, kecaplah dan lihat. The
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian mengatakan, berilah yang baik. Kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Terlebih kami boleh menyatu di dalam Roh-Mu ya Bapa, di dalam hadirat-Mu, di mana kami percaya Tuhan setiap perhimpunan kami, ketika hati kami Tuhan tertuju untuk mencari Engkau, mencari Yesus, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya sekalipun kami hanya terbatas ruang dan waktu, lewat Tuhan jaringan yang ada, lewat ibadah online, kami percaya Engkau boleh hadir di masing-masing tempat kami Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh senantiasa akan merasakan dan mengalami berkat curahan Roh Kudus, berkat anugerah yang daripada-Mu menjamah, menghibur kami, terlebih membentuk dan menguatkan kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat Tuhan di tengah-tengah kami dapat menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Terima kasih Bapa, berikanlah kami hikmat, penuhilah kami dengan hikmat Allah lewat firman-Mu, agar kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dapat lebih hari lebih bijaksana, di mana kami Tuhan boleh dikendalikan oleh Roh-Mu, hati kami, pikiran kami, sehingga dalam perbuatan kami Tuhan boleh menunjukkan kasih-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, ketika sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, kami menyatukan iman kami, menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi pikiran perasaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus iblis Engkau pergi, tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ribidisik aidalawalarai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah setiap persembahan yang sudah diberikan oleh sidang jemaat-Mu, oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi sumber pancaran berkat, memberkati kembali dengan berkat berkali lipat ganda, dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan firman-Mu, kami siap belajar akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini mari kita belajar akan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal yang ke-30 Amsal 30 ayat yang ke-5, 6, 7 ya, sampai ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita semua bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Amsal 30 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kitab Amsal ini merupakan kitab puitis dan memiliki kata-kata hikmat, kata-kata wejangan yang cukup tajam. Karena saya percaya firman Allah, hikmat Allah yang dimiliki oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah penulis kitab Amsal. Dia memiliki kata-kata bijaksana, motivasi, dan kalau kita melihat kehidupannya, di mana Salomo ini juga sudah banyak pengalaman. Mungkin di usia kecilnya, di masa remajanya, dia melihat pengalaman ayahnya Daud, bagaimana ayahnya itu memerintah bangsa Israel. Dan kita percaya
bahwa setiap orang tua yang baik, orang tua yang bijak, dia selalu menceritakan segala pengalaman hidupnya. Dan Daud adalah salah seorang yang tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk menceritakan segala perbuatan Allah kepada siapapun. Kalau dia lewat perkataannya itu dia boleh menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel juga, maka kata-kata firman yang dikatakan oleh Daud juga itu akan berpengaruh kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan tentu kalau sebagai Salomo ini yang merupakan anak daripada Raja Daud, dia sudah mendengar pengalaman dari ayahnya sendiri, dan terlebih dia juga adalah seorang raja yang tadinya dia tidak mengandalkan kekuasaan, kekayaan dari ayahnya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ya biasanya kerajaan itu turun, ya, di mana jabatannya pasti turun ke anaknya. Namun saya percaya ketika Salomo mendapat mimpi, dia meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan kekayaan. Ya, bukan saja saya yang percaya, tetapi kita semua percaya. Yang Salomo minta itu untuk menjadi pemimpin bukan kekayaan, bukan umur panjang, dan bukan juga musuh-musuhnya supaya Tuhan binasakan, tidak. Tetapi yang Salomo minta adalah hikmat. Hal ini menjadi sesuatu perkara yang kecil, tetapi akan menjadi perkara besar di kemudian hari, terlebih dalam kehidupan kita. Terkadang kita memulai sesuatu pekerjaan, usaha di dalam pelayanan, kita seringkali menuntut kepada Tuhan hal-hal materi-materi dunia. Tetapi kalau lewat Alkitab pada saat ini, saudara, kita diajarkan bagaimana ada sesuatu hal perkara-perkara yang jauh lebih penting. Karena ketika Salomo meminta hikmat terlebih dahulu, disitulah ada satu perkenanan daripada Tuhan. Sebab ternyata Tuhan menginginkan bahwa Salomo ini yang akan diangkat oleh Tuhan jadi raja, dia boleh meminta hikmat dulu. Sebab hikmat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah hikmat pengetahuan yang dapat menyelamatkan, yang dapat memimpin umat Israel. Bahkan yang membuat bangsa Israel itu mengalami masa-masa keamanan itu lewat hikmat dan pengetahuan. Nah, kita melihat di sini, saudara, bagaimana Salomo ketika meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan setuju. Ternyata ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan, aku akan memberikan engkau kekayaan, aku akan memberikan engkau kekuasaan, bahkan aku akan senantiasa membela bangsaku, membela jabatanmu, membela perkaramu di hadapan musuh-musuh. Jadi ternyata ini kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, saudara, di mana ternyata dinubuatkan kembali ya oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa sesungguhnya Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 33 bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, mencari hikmat terlebih dahulu, maka yang lainnya itu otomatis dengan yakin kita percaya akan dipenuhi, akan digenapi, akan senantiasa disediakan oleh Tuhan. Asalkan kita terlebih dahulu mencari hikmat Allah. Nah, di sini saudara, sebelum kita akan memahami lebih dalam akan pesan firman Tuhan pada saat siang hari ini, di mana kita harus mengerti jalan-jalan untuk mencapai kepada hikmat Allah yang benar. Hikmat Allah yang benar adalah kita boleh mengerti, belajar akan firman Tuhan. Sebab di dalam ayat pokok kita tadi dikatakan, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kehidupan kita memang harus kita bawa, kita dorong masuk di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan Allah itulah akan mengajarkan kita banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak sekali membawa kita kepada perilaku-perilaku yang baik. Dan setiap ajaran yang mengajarkan perilaku yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, Paulus mengatakan itu adalah ajaran yang sehat. Itu ajaran tentang Kristus. Makanya disitulah kita memperoleh kemurnian iman kita. Nah, kalau berbicara tentang ajaran-ajaran yang sehat, saudara,
tentu pasti akan menyehatkan rohani kita. Jiwa kita, artinya pikiran kita juga disehatkan, dibersihkan. Persoalannya, apakah kita mau menerima ajaran sehat itu? Sebab ajaran sehat diidentikan oleh Rasul Paulus, yaitu ajaran seperti makanan keras. Makanan keras ini adalah suatu makanan yang dikonsumsi. Jadi di sini yang saya maksudkan memang dihubungkan dengan Titus. Titus pasal 1 ayat yang ke-13. Coba kita buka dulu. 1 ayat yang ke-13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, jadi membuat sehat dalam iman kita sebagai orang percaya memang harus diberi makan makanan keras. Jangan lembut-lembut terus. Kita semua boleh sama-sama belajar saat ini menerima makanan keras. Coba kita buka Titus 2. Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Kita belajar di sini, ini merupakan suatu ajaran yang sehat. Silakan, minta tolong bacakan. 2 ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, perhatikan ayat ini. Laki-laki yang tua. Sebentar. Di ayat pertama ini Paulus di ayat pertama ini Titus mencoba mengajarkan kepada jemaat di Kreta. Jemaat di Kreta ini adalah jemaat yang betul-betul cinta akan berhala ya. Pokoknya segala perbuatan perzinahan, segala hal kemabukan, pesta pora, itu dia ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan supaya pikiran mereka itu disehatkan dari segala pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, dan yang membahayakan jiwanya. Nah, maka itu Titus di sini menegaskan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Titus memberikan pesan kepada setiap jemaatnya bahwa sesungguhnya kepada orang-orang Kreta maksud saya, bahwa sesungguhnya kita yang sudah dibentuk oleh firman Tuhan, kita harus mengerti akan ajaran yang sehat. Apa itu? Laki-laki yang tua hendaklah hidup bersederhana. Laki-laki yang tua ya termasuk saya bisa tua. Karena mungkin minimal itu laki-laki tua sudah punya anak walaupun dia masih usia muda ya. Tapi setidaknya dia sudah menjadi teladan. Dia memiliki seorang anak di mana anak yang melihat perilaku daripada ayahnya. Nah, terus Terhormat, sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam keteguhan. Ini kita belajar ya sama-sama. Saya juga belajar. Jadi kita sebagai laki-laki yang tua, nah, tenang, semua kebagian. Laki-laki yang tua yang sudah berkeluarga, kita harus ingat pesan akan ajaran sehat. Jadi di luar dari ajaran ini, saudara memiliki kehidupan yang tidak sehat. Nah, sekarang selanjutnya. Ayat yang ketiga, demikian juga Perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Terus? Jangan menfitnah. Jangan tukang fitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Di sini saya mau jelaskan. Bisa berbicara anggur kemabukan, betul-betul minum miras. Kedua, anggur dunia itu yang mempengaruhi jiwanya sehingga dia cinta akan kekayaan dunia. Nah, karena kecintaannya akan dunia, maka kehidupannya najis di mata Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang kotor di mata Tuhan. Nah, terus tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi hendaklah engkau cakap, memiliki kemampuan akan hal-hal yang baik. Kenapa? Ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan. Ternyata ada tujuannya, supaya sebagai seorang perempuan tua bisa mendidik anak perempuannya. Supaya apa? Supaya mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, jadi kehidupan perempuan-perempuan tua dan juga laki-laki tua ini harus memiliki teladan yang baik.
Supaya ketika anaknya melihat, wah, mama papaku hidup benar. Hidup bukan hidup dalam kenajisan, dalam kekotoran, dalam kemabukan, tetapi hidup dalam kebijaksanaan. Tidak suka mulu-mulu, tidak suka memfitnah, tidak suka memakai, tidak suka berkata-berkata kotor. Itulah orang tua saya. Nah, terus Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci. hidup bijaksana dan suci ternyata belum ya. Terus Rajin mengatur rumah tangganya. rajin mengatur rumah tangganya. Jadi kalau tidak rajin, kalau saudara tidak mengalami akan firman Tuhan ini, ya berarti pemalas. Terus Baik hati dan taat kepada suaminya. baik hati dan taat kepada suami. Taat ini membutuhkan ada penghormatan. Agar Kalau perempuan tua, artinya orang perempuan yang sudah beristri tidak hormat kepada suaminya, itu patut dipertanyakan. Dia sudah hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Terus agar firman Allah jangan dihujat orang. supaya kelakuan-kelakuan yang baik perempuan tua maupun laki-laki tua tidak mempermalukan nama Tuhan. Apalagi kita ketahuan, oh orang Kristen, apalagi kami. Kalau mungkin saya punya ibu gembala yang saudara kenal, jemaat kenal, kalau ibu gembala itu tukang fitnah, terus tidak bijaksana, tidak rajin, apa yang mau saya saksikan? Saya pun menjadi anak malu memiliki seorang ibu. Walaupun memang kita sebagai anak punya tugas mengabdi kepada orang tua, sekalipun dalam kekurangan, tapi menyiksakan dirinya. Yang perlu disadarkan siapa? Anaknya? Tidak, justru orang tuanya. Makanya firman Tuhan ini sehat ya. Dengan kita mendengar firman Tuhan ini kayak dibersihkan nih. Segala pikiran kita, walaupun hati sedikit meringis ya dengernya, tapi pikiran kita kayak didoktrin gitu. Kayak dibersihkan. Nah, tinggal bagaimana hati kita. Kalau hati kita keras, ya sampai dunia kiamat pun firman Tuhan tidak akan tertanam di dalam hatinya. Kehidupannya akan sampai begitu-begitu saja. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ketika masa waktunya Tuhan murka, engkau justru menerima dampaknya. Oh, jangan seperti di kitab Wahyu, Tuhan tolong saya. Atau di kitab Matius, berseru-seru nama Tuhan, nanti sudah di kedatangan Tuhan. Itu sudah terlambat sayang. Makanya selama kita hidup, perhatikan, puji Tuhan kalau firman Tuhan menyehatkan kita. Ini seperti ditampar kita. Terus dulu. Ayat 6, demikian juga orang-orang muda. Nah, orang-orang muda, pelan-pelan Ibu Gembala, pelan-pelan. Ayat yang ke-6, demikian Anak-anak juga muda. Orang-orang Orang-orang muda. Nah, perhatikan. Jadi ini semua dapat ya. Bukan saja orang tua, tapi orang-orang muda juga. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri. Nah, dalam segala maksudnya hal. bukan orang muda menasihati orang tua, tidak. Di sini maksudnya dia mewakili. Dia mengatakan kepada orang-orang tua, orang-orang pilihan, orang-orang percaya, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Artinya orang muda itu biasanya dalam pencarian jati diri di masa-masa remaja, itu semua diambil. Rasanya dia mau rasakan semua pengalaman. Sehingga terkadang kalau tidak ada teguran, tidak ada didikan, pengawasan dari orang tua, itu bisa liar. Nah, makanya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9, coba duduk dulu sebentar. Kita masuk di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Coba Titi baca Titi. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Ya, terima kasih. Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Jadi ternyata orang muda, supaya dia bisa menguasai segala hal, maka dia harus betul-betul dididik di dalam firman Tuhan. Tugas orang tua
yang lebih dahulu memiliki atau melewati jalan hidup, maka bagikan itu, teruskan itu kepada anak-anak kita. Ajarkan mereka. Kalau khotbah saya waktu hari Jumat 2 minggu lalu, bagaimana iman bertumbuh di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ayat yang ke-12 mulai itu sampai ayat yang ke-17 kalau tidak salah, di mana iman bertumbuh dari suatu pengalaman penderitaan dan kitab suci. Dan ternyata orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Kristen Yahudi itu, mereka sudah terdidik oleh firman Tuhan, baca firman Tuhan dari sejak kecil. Oh, saya percaya kita semua di sini sudah membawa anak-anak kita waktu kecil untuk sekolah minggu, mengenal siapa itu nabi-nabi, siapa itu rasul-rasul, siapa itu Yesus. Seperti apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan? Ajarannya kayak gimana sih? Kita dibentuk dengan semua itu. Tapi ya jangan heran kalau ternyata kita sebagai orang tua tidak mendidik di dalam firman Tuhan, dia bisa liar. Bisa liar dia. Percaya atau tidak percaya bahwa sesungguhnya kehidupan umat manusia itu diperhatikan Allah. Kalau kita mau merendahkan diri dan menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan yang mengambil alih, maka insya Allah kehidupan kita itu akan lurus. Karena kita mau rendah diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, wah, sedangkan firman Tuhan dia lawan, apalagi cuma orang tua, pasti dia lawan. Nah, terus tadi ayat yang ke-7, ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Sehat dan tidak bercela dalam setiap kesaksian pemberitaan kita. Artinya kalau mau memberitakan itu menjadi saksi, jadilah saksi yang benar, saksi yang setiawan, bersaksi tentang nama Yesus. Jangan bersaksi sesuai ilah zaman. Zaman mungkin lagi zamannya TikTok, yang kita saksikan itu TikTok. Terus zaman Instagram yang kita saksikan Instagram. Jadi kehidupan kita itu bukan mengikuti arus Tuhan, arus gerakan Roh Kudus, tetapi mengikuti zaman. Ya, tidak bisa dipungkiri kita memang hidup menurut zaman. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus betul-betul hidup melawan arus. Melawan arus, saudara. Artinya kalau zaman itu berubah, di zaman sekarang ini, di zaman pandemik, memberitakan suatu masa-masa pandemik, memberitakan sesuatu hal yang menakutkan, meresahkan, pakailah mulut kita itu supaya untuk menyaksikan hal-hal yang baik saja. Tidak usah menyaksikan segala, bagaimana ini corona, PSBB lagi. Akhirnya mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan Menteri Kesehatan, mempersalahkan Jokowi dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah terpengaruh dengan ilah zaman. Tapi kalau orang yang hidup di dalam kebenaran, dia tahu bagaimana bersikap netral di dalam kehidupannya, supaya dia tidak terganggu dengan keadaan. Justru dia senantiasa dibawa kepada suatu penglihatan, dalam pengertian dia bisa melihat hal-hal yang positif. Karena Roh Kudus bekerja di dalam matanya, pikirannya, telinganya, mulutnya, hatinya, gerakan kakinya, pekerjaan tangannya, selalu menuju kepada hal-hal yang baik, bukan hal yang sia-sia. Kalau kita hanya mencari hal yang sia-sia, untuk apa kita hidup di dunia ini? Sedangkan hidup dalam dunia ini seperti kita seorang musafir, yang sebenarnya di dunia ini hanyalah perjalanan iman. Tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita itu dalam kekekalan. Jadi lewat padang belantara dunia ini, maka kita harus membutuhkan kekuatan. Kekuatan siapa? Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Makanya libatkanlah Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha. Dan jangan mengeluh atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun itu hal-hal yang buruk,
kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan suatu rencana yang jahat, rencana yang mendatangkan kecelakaan. Kalau saudara hidup beriman dengan seperti itu, saudara bisa melewati itu dan saudara akan melihat kemenangan. Tapi kalau saudara hanya mengeluh, baru proses kecil saja sudah mengeluh, tapi tuntutannya banyak kepada Tuhan, itu percuma. Saudara hanya stuck saja di tempat. Saudara berlari di tempat. Makanya ingatlah akan pelajaran istri Nabi Lot. Istri Nabi Lot itu adalah salah satu istri, bukan salah satu ya, adalah istri satu-satunya Nabi Lot, di mana keluarga ini yang tadinya tinggal di Sodom dan Gomora. Di situ Nabi Lot mendapatkan belas kasih Tuhan, seperti Nuh mendapatkan belas kasih Tuhan di antara umat Tuhan pada saat itu, di mana Tuhan mau menghukum lewat air bah. Nah, ini kasusnya ini Sodom dan Gomora. Tuhan ingin menghukum kota Sodom itu dengan dia menurunkan api. Satu kota hancur terbakar. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat. Nah, ini bisa berbicara malaikat sidang. Hamba-hamba Tuhan seringkali diutus ke suatu kota atau berbicara ke suatu kelompok, suatu perhimpunan, suatu jemaat. Di situ dia memberitakan Injil supaya lari. Naiklah ke gunung Tuhan. Pergilah lewat firman Tuhan. Carilah firman Tuhan. Disitulah perlindunganmu. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang. Tapi ternyata istri dari Lot disuruh lari, dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Itu pengertian rohaninya. Kalau Tuhan yang berfirman melalui hamba-hamba Tuhan, supaya rohani kita ketika kita menghadapi masalah, persoalan keadaan dunia ini, mungkin hamba-hamba Tuhan mengatakan, ya percayalah kepada Tuhan, larilah ke gunung Sion, carilah keselamatan kepada Tuhan. Tapi perasaan kita, pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang masa lalu, hal-hal yang di belakang. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak usah ingat-ingat masa lalu. Kalau ingat-ingat masa lalu, saudara kembali lagi terpengaruh dengan dosa. Saudara kembali lagi terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan kemabukan, pergaulan bebas, perzinahan, apalagi belum mantan-mantan kekasih. Pasti akan terpengaruh lagi segala hal-hal keduniawian kita. Padahal kita sudah diajak maju, berjumpa dengan Tuhan di masa yang akan datang, supaya kita memperoleh anugerah. Tapi kalau kita mau mencari Tuhan, namun kita masih menoleh, memikirkan hal-hal yang masa lalu, nah, iman kita bisa stuck di situ. Karena kita akan senantiasa diintimidasi oleh iblis. Tuh, kamu sebenarnya nggak layak menerima kebenaran. Hidup kamu itu sudah hancur dulunya. Jadi nggak usah ikut Yesus. Sudah ikut Yesus itu kamu justru akan menjadi orang yang paling berdosa. Seringkali intimidasi seperti itu. Tapi itu bukan intimidasi dari roh Tuhan. Justru daripada setan. Makanya kita harus berhati-hati. Lewat firman Tuhan ini kita dimurnikan. Pikiran kita dicerahkan ya. Memang walaupun masuk ke hatinya itu lagi berjuang. Firman Tuhan lagi berjuang. Baik saya, baik saudara yang di sini maupun saudara yang ada di rumah. Nah, kita tidak usah mengukur, tidak usah menunjuk. Nah, itu kok nggak? Pak, dengar itu firman. Dengar firman. Nggak usah. Tunjuk diri sendiri. Firman Tuhan ini, saya pun tidak mewakili firman Tuhan. Saya hanya mewakili menyampaikan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, kepada saudara dan juga kepada saya. Jadi kita ukur masing-masing. Sebagai perempuan tua, sebagai laki-laki tua, sebagai perempuan tua, dan sebagai anak muda. Coba teruskan dulu. Ayat yang ke-8, sehingga lawan menjadi malu. Sehingga lawan menjadi malu. Ya, supaya kalau sebagai anak-anak muda yang memiliki perbuatan yang sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, dalam kesaksian kita, dalam pergaulan kita, orang-orang tuh justru musuh-musuh kita, kawan-kawan kita, lingkungan kita yang mungkin tidak senang dengan kita, nggak bisa mereka menjatuhkan kita. Sebab kita ada di dalam kebenaran. Terus?
tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nggak bisa. Contoh seperti mungkin nggak ada Gregorius, Kristi. Kalau hidup dengan kebaikan, susah mereka mau cari celah. Mungkin ketika hidup dalam kebaikan, diangkat oleh Tuhan, menjadi anak yang berprestasi, pasti ada aja itu di lingkungan yang cemburu. Kalau mereka yang cemburu juga, mereka itu cari-cari celah supaya berbuat jahat, bukan berbuat benar. Ya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau Tuhan yang mengangkat, satu manusia pun gak ada yang bisa menurunkan kita. Asalkan kita hidup di dalam kebenaran. Dalam bidang pekerjaan, usaha kita, dalam berorganisasi, dalam pelayanan, itu sama prinsipnya. Kalau kita hidup rendah hati, hidup bersih di hadapan Tuhan, ada saatnya Tuhan mengangkat kita, walaupun orang-orang mau kayak gimana pun, apapun kuasa Dia, tidak bisa. Puji Tuhan seperti Jokowi. Walaupun perjalanannya itu banyak juga yang kontra dengan dia, tapi kalau memang sudah maksud Tuhan, Tuhan lihat bersih hatinya, dan terbukti juga kan, terlepas dari kekurangan, dia pun betul-betul bertanggung jawab, bersih. Coba kalau tidak sedangkan pemerintah, pemimpin-pemimpin negara, penguasa-penguasa bangsa yang kelihatan bersih saja, itu toh masih banyak lawan. Apalagi yang tidak bersih. Itu pasti justru lawannya adalah Tuhan sendiri. Nah, disinilah kita akan betul-betul memperhatikan dan mempelajari bagaimana sikap hidup kita yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, terus ayat yang ke-9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Ini bagi hamba-hamba dalam Tuhan. segala hal. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya Dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan membantah. Sebentar. Hamba-hamba. Mungkin kata lainnya itu budak. Kalau dalam pelayanan, ya kita ini adalah hamba-hamba. Kalau Tuhan suruh bekerja, kalau Tuhan percayakan dalam pelayanan, taat. Jangan berbantah. Jangan menolak berkat. Kalau disuruh berdoa, berarti itu semua adalah kepercayaan daripada Tuhan. Semata-mata kalau dari gereja dipercayakan pelayanan, jangan membantah. Kalau kita mau jadi hamba yang setia, ya, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Coba kalau dibalikan, ketika engkau meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan minta terus, mau digituin, sakit hati kan? Nah, ini pekerjaan Tuhan. Saudara dipercayakan dalam pelayanan sebagai hamba, supaya betul-betul menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan angkat kok. Berdoa, baik disuruh berdoa pembukaan, maupun pimpin pujian, maupun bermain musik, maupun berkhotbah, jangan tolak-tolak itu. Itu sama saja tolak berkat Tuhan. Saudara pun begitu. Harusnya kalau kita dalam pekerjaan kan, kalau ibarat kata diberi promosi, masa kita nolak? Gimana? Tapi kalau terkadang ya begitulah. Terkadang kebalik. Kalau di dunia sekuler, itu kan real. Kita betul-betul ada upahnya, ada gaji. Ketika dalam pelayanan, pelayanan PK-nya segini, gimana? Banyak kebutuhan. Selalu diperhitungkan dengan logika kita. Tidak bisa seperti itu, saudara. Memang sungguh panjang penjelasannya. Tetapi intinya, firman Tuhan secara sederhana. Kalau sesungguhnya kita melakukan dengan giat di dalam pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita di dunia sekuler kita. Dalam segala pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati. Roti yang menjadi makanan, air yang menjadi minuman, itu dijamin oleh Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, saudara sama seperti ateis. Saudara tidak mengenal Tuhan. Saudara tidak memiliki roh itu. Saudara tidak memiliki firman Tuhan. Itu. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mengakui bahwa Allah itu ada. Nah, tadi hamba jangan membantah. Terus ayat yang ke-10, jangan curang. Nah, hamba-hamba Tuhan jangan curang. Terus Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Tulus dan setia kalau melayani pekerjaan Tuhan, jangan dengan motivasi mencari duit, mencari materi. Tetapi layani Tuhan itu dengan segenap hati.
Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, walaupun engkau melakukan untuk manusia, tapi dengan iman seperti untuk Tuhan. Maka insya Allah, apapun yang manusia lainnya meminta tolong, kita kerjakan dengan setia. Kita berikan dengan setia. Seperti itu ciri-ciri hamba Tuhan. Ya sebenarnya ini menyangkut semua juga ya. Terus. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ya, terima kasih. Kuncinya, intinya, perbuatan yang bersih itu akan membuat Allah yang dimuliakan. Kalau Allah yang dimuliakan, saudara nggak usah khawatir dalam segala kebutuhan keperluan. Oh, Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan tidak segan-segan angkat kehidupan saudara. Tapi kalau saudara tidak memuliakan Tuhan, jangan harap hidup saudara seperti itu saja. Tidak ada dinamika, justru semakin binasa, semakin degradasi. Jangan salahkan, apalagi kita yang sudah hidup dalam Tuhan, tetapi sudah hidup dalam anugerah Tuhan, loh kehidupan makin parah. Itu kan aneh, tahu-tahu tidak usah mengenal kebenaran. Sebagai ayat terakhir saja, kita buka 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. 19 mulai. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Ya. Karena siapa yang dikalahkan orang yang adalah hamba orang itu. Ya. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab jika mereka, saya ganti. Sebab jika kita orang-orang yang telah mengenal kebenaran itu, terus Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka yang sudah mengenal kebenaran tetapi tidak hidup mengikuti firman Tuhan, keadaan mereka itu lebih buruk, lebih najis, lebih kotor, lebih hidup mencemarkan. Kayaknya gelisah dia kalau tidak berbuat masalah. Kayaknya gelisah kalau melihat bahwa orang lain diberkati. Orang lain itu yang kalau kita tidak tindas orang yang sudah bersalah, itu kayaknya kurang puas dia. Karena hidupnya itu sudah penuh dengan akar pahit, sehingga menimbulkan kecemaran dan kerusuhan. Terus? Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal. Tahu-tahu firman Tuhan kata nggak usah ngana mengenal kebenaran. Kalau ternyata ujung-ujungnya engkau mengenal kebenaran tapi engkau berbalik. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan. Perintah kudus firman Tuhan ini, ajaran sehat itu supaya kita dikuduskan pikirannya. Coba kita di saat menguduskan, istilah katanya ya, terminologinya itu menguduskan itu membersihkan. Memberikan didikan kepada anak kita. Kalau kita bersihkan itu seringkali ada berpantahan, ada pertarungan. Minimal, apa sih mah? Biasa begitu. Karena sedang dibersihkan. Tapi setidaknya pikirannya tuh lagi kita doktrin untuk melakukan hal yang baik. Kalau dia ada efek samping, nah itu berarti dia lagi hidup dalam kejahatan. Makanya ketika diajarkan ngamuk dia. Itu biasa. Kalau kita sebagai orang tua menghadapi anak seperti itu ya hadapi dengan sabar. Tapi ya ada saat-saatnya firman Tuhan katakan, pukul anakmu dengan rotan, tapi jangan menginginkan kematiannya. Jangan kita pukul udah pakai nafsu supaya apalagi udah mati anak tak injang bang. Jangan seperti itu. Emang kucing seperti itu ya. Makanya hati-hati. Itu akan berdampak di kemudian hari loh kita sebagai orang tua. Mungkin kita berpikir kritisnya. Kalau kita melakukan kejahatan kepada anak kita seperti itu. Coba ketika kita sudah menjadi tua tidak berdaya. Sudah duduk di kursi roda. Mau bangun susah. Terus tiba-tiba anak saudara teringat. Iblis masuk ke dalam pikiran. Hei, kamu ingat gak? Ini orang tua pernah mau injak dirimu. Udah kasih yang sudah tidak berdaya so stroke. Langsung dia teringat, darah Tuhan, dijauhkanlah ya dari kehidupan orang Kristen. Lalu dia bikin, tapi terbukti di berita ada seorang anak memutilasi. Bahkan kemarin ada seorang perempuan cantik muda
dia menusuk bertubi-tubi leher dan muka ibunya sendiri 100 kali. Saya tidak tahu dosanya seperti apa, tapi saya tidak membahas itu. Intinya itulah kejahatan. Itu bukan dikerjakan oleh firman Tuhan. Sekalipun kita hidup di dalam kebenaran, toh kita masih seringkali lalai. Toh masih ada benih-benih kejahatan. Wah, apalagi kita yang cuek dengan peribadatan, dengan doa firman Tuhan. Waduh, dunia ini semakin menekan kita dengan berbagai persoalan. Biasanya manusia kalau semakin tertekan, wah mulai muncul survive-nya nih. Mencari keselamatan sendiri. Sudah tidak berpikir panjang. Seperti orang gila dalam pengertian, dia udah masa bodoh. Ketika tekanan itu sudah ada. Dia mau bunuh diri, dia mau berbuat jahat. Bahkan ya seperti ada berita, kesaksian. Karena pandemi ini, orang-orang lari ke narkoba. Orang-orang jadi mencuri. Bahkan ada yang menawarkan. Oh, saya ingat pesan dari saya nonton itu cerita dari Dr. Tirta ya. Di mana dia punya teman, dia sudah betul-betul mengalami kolap. Sehingga dia mau cari pekerjaan. Bro, tolonglah bro, cuma buat makan aja, terserah deh, gua mau jadi tukang pukul, ayo bro. Dia nggak peduli lagi karena sudah tekanan. Nah, bersyukur kalau kita saat ini boleh berkumpul mendengar firman Tuhan, menyehatkan. Supaya rohani kita ini walaupun agak lapar, ya menghadapi masa susah, tapi kita memegang janji firman Tuhan. Kalau kita percaya bertahan, Tuhan berikan kok. Sedangkan seorang nabi saja di tengah-tengah kesendiriannya, dia bisa kirimkan burung gagak. Siapa yang bisa terpikir itu? Ya cerita ibu gembala kemarin, siapa yang bisa terpikir? Soal duit ya mungkin tidak terlalu banyak, memerlukan 2 juta. Sementara orang tersebut, waduh, harus membayar. Bagaimana ini, udah gak ada duit, rasa-rasa udah ambil alternatif. Jual. Namun sebelumnya kita berdoa, puji Tuhan, dapat telepon. Tante, ini ada berkat, puji Tuhan, semua karena kemurahan. Oh puji Tuhan, pas lihat, oh haleluya, pas, cukup. Itu cara Tuhan menolong kehidupan kita di tengah masa sulit. Ketika sudah terdesak, kalau kita setia, wah, semua akan diluputkan oleh Tuhan. Nah, kembali lagi saudara kepada ayat tadi. Terus dulu. Ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Terima kasih. Jadi ternyata firman Tuhan sendiri mengingatkan. Kalau kita sebagai makhluk yang mulia, kita tidak menghargai kebenaran, jangan salahkan, jangan sakit hati jikalau firman Tuhan menganggap kita seperti kelakuan hewan, seperti kelakuan binatang yang tidak memiliki akal. Mazmur 49 ayat 21 pun mengatakan begitu. Manusia yang sudah diberikan kemuliaan Tuhan, hidup dengan kegemilangan Tuhan, tetapi tidak memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan, ia sama seperti binatang yang dibinasakan. Jangan heran seperti itu. Jangan sakit hati kalau kita menerima firman Tuhan itu. Karena manusia diciptakan itu sesungguhnya ada nafsu juga. Tetapi yang lebih dari manusia dengan hewan tidak ada akal sehat. Makanya tidak heran kalau kita dengar berita manusia terkadang mulut kita terucap ya. Manusia yang membabi buta orang, seperti tadi kasus anak menusuk, memutilasi orang tua kakeknya sendiri. Apa yang seringkali kita berpikir, binatang nih anak. Seringkali kan seperti itu kan. Karena memang ketika dia membunuh kok memang tidak ada perasaan takut ketika dia sayat, dia tusuk itu mukanya berulang-ulang. Apakah tidak ada sinar kemuliaan? Apakah hatinya tidak ada kebenaran? Itu kan pasti kita bertanya-tanya. Hal yang seperti itu hanya dimiliki oleh binatang. Makanya kita sebagai orang yang mulia, puji Tuhan. Kalau kita betul-betul tetap tinggal di dalam kodrat sebagai manusia, pertahankan firman Tuhan itu. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa, saudara. Cenderung berbuat jahat. Kalau kita masih boleh berbuat baik saat ini,
hidup dalam kasih. Saya percaya ada peran firman Tuhan di sini. Saya percaya ada peran lingkungan di sekitar kita, entah orang tua kita, entah orang tua rohani, entah hamba-hamba Tuhan, entah teman-teman kita yang rohani, adik-adik rohani kita. Perhimpunan, pergaulan itu juga menentukan. Sehingga kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Wah, coba bayangkan kalau saudara sudah tinggal jauh daripada Tuhan, masuk lagi ke sarang penyamun. Luar biasa kehidupannya seperti apa. Tapi kita diingatkan saat ini supaya kita betul-betul disehatkan. Sebenarnya ya di dalam ayat ini hanya sekilas saja saya ingin menyampaikan. Itulah dikatakan firman Allah itu murni. Kalau kita mau dimurnikan dengan firman Tuhan, firman Allah itu yang menjadi perisai, menjadi pelindung dalam kehidupan kita dari segala jenis kejahatan. Sebab perbuatan-perbuatan kita senantiasa baik. Terlebih ada hikmat Allah di situ. Bagaimana Salomo mengatakan, Tuhan, biarlah aku mendapatkan berkat yang cukup yang menjadi bagianku. Ini hikmat yang luar biasa di tengah-tengah masa sekarang. Di situ dikatakan, jangan biarkan aku menjadi kaya, supaya jangan nanti sudah kaya aku lupa namamu. Aku tidak mau datang ke gereja. Buat apa sudah kaya? Apalagi sudah jadi miliuner, sudah bisa menguasai wilayah. Wah, itu boro-boro mau datang kepada Tuhan. Sudah lupa siapa itu Tuhan. Dan Salomo juga mengatakan, tetapi jangan biarkan kami miskin. Supaya jangan dengan kepapaan itu kita itu mencuri, membunuh karena tekanan ekonomi. Akhirnya mempermalukan nama Tuhan, menghujat nama Tuhan. Tetapi di situ kebijakannya adalah biarlah aku menerima berkat yang cukup daripada Tuhan. Itulah yang menjadi hikmat kita supaya kita tetap hidup di dalam kebersihan, dalam pengertian bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih jiwa kita, sebab kita memiliki firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita betul-betul dibersihkan, dimurnikan. Tinggal bagaimana hati kita, apakah kita masih keras atau kita melembutkan dan menerima kebenaran itu dengan segenap hati. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita betul-betul mau menerima firman Tuhan, insya Allah lagi Tuhan pasti akan menyertai dan tetap memelihara saudara sekalipun dalam keadaan dunia sekarang ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami patut bersyukur kepada Engkau bahwa sesungguhnya kebenaran firman-Mu Tuhan murni. Kebenaran firman-Mu yang membersihkan hati kami. Kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan mempermalukan nama-Mu Tuhan. Bukan membuat kecemaran. Bukan membuat kerusuhan. Bukan membuat kejahatan. Tetapi bagaimana kami boleh dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat. Bukan yang menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus agar kami Tuhan tetap teringat akan anugerah-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Engkau yang maha tahu di masa sulit ini. Terkadang memang kami mencari alternatif, terkadang kami mencari jalan kami dengan kekuatan kami, bahkan terkadang kami tidak berdaya. Rasanya Tuhan kami ingin memberontak, rasanya kami ingin melakukan hal-hal yang nekat, hal-hal yang tidak Engkau perkenankan Tuhan. Tetapi tolonglah kami Tuhan. Sesungguhnya kami mau hidup di dalam kekudusan firman-Mu, agar kami Tuhan boleh mengalami keberkatan dan pembelaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu lah yang akan menyempurnakan kehidupan kami, hingga kami boleh Tuhan melewati perjalanan iman kami di bumi ini, dan kami boleh menerima kebenaran kekal, kebahagiaan kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi jauhkan kami dari segala jenis kejahatan, jauhkanlah kami dari segala kotoran Tuhan, pikiran perasaan, pikiran-pikiran yang najis Tuhan. Tolong kiranya Engkau jauhkan, bersihkan kami semua ya Bapa, agar kami boleh menerima kerajaan yang suci, kudus dan agung adanya Tuhan. Sehingga kami Tuhan bukan menerima segala Tuhan kebinasaan. Terima kasih firman-Mu
mempengaruhi kami. Firman-Mu menjadi intimidasi kami pada saat hari ini, untuk kami kembali diingatkan, ditegur, agar kami tetap berada di jalan-Mu yang lurus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan Engkau yang nyatakan kemuliaan-Mu menurut sesuai Tuhan perkenanan-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyembahan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa redisik aidelo walarai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Natrani Cunani Krai. Sejahtera dan berbahagia kamu yang karena aku ada di tengah-tengah kamu Mikrai Cunani. Hormatilah kehadiranku, hai hamba-Ku dan anak-anakku, karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Nenili Cunani Krai, jangan kamu takut hamba-Ku dan anak-anakku, karena kamu di dalam perlindunganku, Mikrai Cunani Laut. Itulah sebabnya aku datang selalu membekali kamu dengan kebenaran firman. Karena firman-Ku akan memberikan kekuatan ampuh bagi kamu untuk menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini. Latra dilikan tunai tunai. Perhatikan kamu baik-baik suara besar. Aku hadir bukan untuk dilayani, melainkan aku hadir untuk melayani kamu. Aku membuktikan bahwa penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kamu. Sebab itu cintailah firman-Ku dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa firman kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba-Ku dan anak-anakku, tetap andalkanlah kebenaran firman
Andalkan aku sungguh-sungguh dalam hidup kamu, agar kamu dapat melihat apa yang menjadi pergumulan kamu. Aku sedia memberikan jawaban bagi kamu. Let road tonight, that road leads to no cry. Aku mau supaya hidup kamu berkenan di hadapanku. Let you know the cry. Karena ketika kamu menerima aku dan kebenaranku, berarti ada satu perubahan dalam hidup kamu. Tinggalkan hidup kamu yang lama dan berjalan dalam kehidupan yang baru, agar dunia boleh melihat bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. May you know the light. Jadilah kamu suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. May you know the light. Dengan demikian namaku dipermuliakan dalam hidup kamu, bukan dipermalukan karena perbuatan kamu. Lakrilah tonight, hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku mencintai orang berdosa, tapi aku benci dosa. Sebab itu berhentilah kamu berbuat jahat di hadapanku. Metro tonight, jangan mendukakan rohku yang ada dalam kamu. Let me come tonight. Aku minta kepada kamu, sadarilah hidup kamu dan berjalan terus di dalam kebenaran. Maka kamu akan melihat Redlo tonight, ada sesuatu yang indah aku buat dalam hidup kamu masing-masing. Mengertikah kamu? Let me tonight. Hambaku bercry tonight. Tetaplah engkau setia mempertahankan panggilanku. Tetaplah engkau setia melayani pekerjaanku. Walaupun engkau harus mengalami tantangan yang berat di hari-hari ini, tapi jangan lihat tantangan yang ada. Lihatlah aku yang lebih besar daripada tantangan yang kamu hadapi. May you know tonight, karena ada sesuatu aku akan buat indah pada waktunya. May the Lord tonight. Aku tahu pengeluhan kamu yang kamu sampaikan kepadaku. May the Lord tonight. Aku akan berbuat sesuatu. Sebab itu hamba-hambaku, tetaplah kamu kerjakan pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, karena yang menjadi pembela kamu adalah aku sendiri. Kerjakanlah pekerjaanku dengan takut dan gentar, dan setialah kamu melayani jiwa-jiwa yang aku percayakan bagi kamu. Become tonight. I speak tonight. Adakah engkau mengerti itu, hambaku? Let me come tonight. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu atas kebaikan hatimu yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami ya Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu tetap melindungi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terlebih firman-Mu yang suci dan kudus adanya. Tetap membuat kami Tuhan dapat menjadi pribadi yang murni, melakukan segala kebaikan Tuhan dengan tulus hati kami. Kami tidak terpengaruh dengan keadaan apapun di sekitar kami, tetapi kami tetap menjunjung tinggi kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memampukan kami dengan hikmat-Mu, agar kami juga memiliki wibawa sorgawi, untuk kami dapat memberikan nasihat yang baik, memberikan teguran-teguran yang baik Tuhan. Bukan maksud memojokkan, bukan maksud untuk Tuhan mempersalahkan atau menghakimi, tetapi sebagaimana Tuhan Engkau memanggil kehidupan kami,
Kami memiliki perkataan yang membawa kepada hidup itu. Tidak mungkin kami menyimpan bagi diri kami, tetapi biarlah kami boleh perkataan, menyaksikan semuanya itu bagi mereka di luar sana yang membutuhkan kebenaran. Bahkan tidak terkecuali orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Biarlah di dalam perhimpunan kami boleh saling Tuhan menegur dan menasihati. Sebab semuanya sama di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami akan menerima berkat yang sama, yaitu kemuliaan yang kekal di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Sempurnakanlah setiap permohonan dan doa kami Tuhan. Dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha kami, di dalam segala kebutuhan dan keperluan kami. Untuk seminggu ke depan Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuat segala pekerjaan tangan kami berhasil Tuhan. Engkau yang akan Tuhan membawa kami untuk menerima berkat yang Engkau janjikan. Jauhkan kami dari segala kecurangan, kebohongan Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami hidup di dalam kejujuran dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Diberkati bangsa dan negara kami beserta dengan pemerintahan yang ada. Keadaan kami Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Kami hanya mau terus belajar untuk memperkatakan apa yang baik. Walaupun Tuhan keadaan ini kurang baik, bahkan tidak baik Tuhan, tapi kami tetap akan yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang baik, Engkau mempunyai rencana yang indah dan sempurna. Sehingga di balik semua ini yang terjadi, ada sesuatu pekerjaan-Mu yang mulia, memulihkan keadaan kami sebagai manusia yang memiliki kodrat ilahi Tuhan, yang memiliki kepercayaan Tuhan di dalam Engkau, sehingga biarlah kami hidup di dalam kebenaran itu. Kami boleh hidup mengikuti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai hidup kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam, dan mungkin ada penglihatan bisa disaksikan. Ada? Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pada saat siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat satu kemuliaan Tuhan. Waktu kami masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa ada satu sinar yang besar turun di tengah-tengah ibadah kita. Dan waktu kemuliaan itu turun, saya lihat Tuhan turun juga dan dia berdiri di depan mimbar. Dan waktu hambanya sementara menyampaikan firman Allah, saya lihat bukan hambanya lagi, tapi Tuhan yang di depan.
Kemudian saudara-saudara, Tuhan perlihatkan kepada saya waktu masuk di dalam penyembahan bahwa Tuhan hadir dan melayani kita satu persatu. Tidak ada satu yang dia lewati. Tetapi itu saudara-saudara, Tuhan katakan bahwa aku mengasihi kamu. Tapi aku minta ketika kamu mengenal aku, kamu telah mengetahui kebenaran, kamu harus menjadi manusia-manusia yang baru, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian saya lihat ada tertulis dalam ayat di tangan Tuhan ini begini. Dan saya lihat ada 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan jelas saya lihat saudara-saudara, dan Tuhan katakan, kalau kamu benar-benar ada di dalam aku, kamu harus menjadi suratan yang terbuka, harus menjadi berkat bagi banyak orang, bukan tidak menjadi berkat, tapi harus menjadi berkat, agar dunia bisa melihat bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita Tuhan mintakan supaya harus berubah dan harus menjadi berkat. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak tadi. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Intinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan boleh menjamah melawati kita, dan pesan Tuhan kepada kita agar kita hidup di dalam firman Tuhan dan boleh menjadi berkat. Sebab tadi diteguhkan dengan 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Di situ dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi intinya ayat ini menekankan bahwa kita ini adalah orang-orang yang digambarkan seperti suratan Kristus. Artinya suratan yang terbuka, suratan yang bisa dibaca orang. Dan itu menjadi kebanggaan kami hamba-hamba Tuhan ketika jemaat menyadari hidupnya itu sebagai suratan Kristus. Artinya mereka itu bisa membaca dari gerak-gerik kita, perilaku, perbuatan kita, perkataan kita. Ada Kristus, mereka bisa baca itu dari gerakan, dari gestur, dari segala tindakan kita. Nah, mereka bisa, wah puji Tuhan ini anak Tuhan, oh puji Tuhan ini hamba Tuhan. Nah, itu yang menjadi tuntutan kita sebagai orang percaya, sebab kita akan menjadi suratan Kristus. Oleh sebab itu, ya puji Tuhan, pada saat ini kita boleh diberkati dengan ajaran yang sehat, yaitu firman Tuhan, bukan doktrin dari saya, tetapi mengenai firman Allah yang murni. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja kesaksian dari penglihatan, dan ya terima kasih bagi saudara sekalian yang boleh hadir dan saudara yang menyaksikan. Mohon maaf jikalau signalnya kurang baik. Ya, biarlah ibadah kita ini disempurnakan oleh Tuhan dan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Saatnya kita akan berdoa bagi berkat makanan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini kami boleh selesai Tuhan menjalankan ibadah kami. Berkatilah kehidupan kami agar kehidupan kami lebih hari lebih diperkenankan oleh-Mu. Pada saat ini kami siap menerima berkat jasmani Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, kuduskan dengan firman-Mu agar memberikan manfaat bagi tubuh jasmani kami, dan kami boleh peroleh dan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tangan-tangan yang sudah berlelah membuatnya, Engkau balas berkat. Bahkan asal usul berkat yang ada di meja makan kami, Engkau tetap memberkati juga. Terlebih juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, para janda yatim, Engkau tetap memberkati kehidupan mereka yang berkekurangan. Menghadapi Tuhan meja kosong, Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menyambut berkat jasmani ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.